Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai salah satu dosen dan mahasiswa dari Prodi Agrobisnis. mengenai tentang panen dan pasca panen pada tanaman cabai. Yuk langsung saja kita saksikan. Sakra. Nah, terus nama merek dagang itu Lentera, ataupun juga ini nama teratas ya. Itu ini apakah dipangkas atau tidak Pak? Tidak melakukan pemangkasan. Apa alasannya kenapa tidak melakukan pemangkasan, Pak? Ya, pemangkasan atau pemotongan daun pucuk. Itu Enggak, pemangkasan dari apanya? Dari yang awalnya, Pak. Apa namanya? pemangkasan pucuk biasanya kalau petani biasa biar dia menjadi rimbun dia melakukan pemangkasan pucuk ya. Nah, alasan ini kenapa tidak kita perlakukan untuk pemangkasan pucuk. Pucuk tanaman itu adalah bahan batang pokok dari tanaman. Maka dipotong pucuk akan tumbuh cabang-cabang lain ya. Nah, ini contoh cabang-cabang lain itu dia hanya bisa memberikan bunga ataupun buah. Seterusnya tidak lagi memberikan tunas baru. Karena itu adalah cabang ataupun ranting. Nah, setelah buah itu selesai dan matang kita panen semua, maka ranting itu harus kita potong. Nah, berharap jika ingin dilanjutkan tanaman itu tumbuh kembali, maka kita berharap agar tunas-tunas baru itu harus muncul. Dari mana tunas baru itu akan muncul? Tidak lagi ada tempatnya jika dahan itu dipotong. Pucuk batang utama itu kita potong. Seperti itu alasannya. Memang jika kita potong, maka ranting-ranting itu akan bertumbuhan. Dia akan rimbun, tapi tidak sama seperti jika dahan pucuknya kita potong, yang tidak kita potong dia akan tumbuh ke atas, dan akan selalu mengeluarkan dahan-dahan baru. Itu bedanya. Ini alasan jadi buahnya banyak ya Pak? Iya. Itu yang tidak kita potong. Yang daunnya agak lebar itu beda jenisnya. Ya, itu adalah jenis lokal. Kalau ini unggul. Yang sana lokal. Tidak kita potong pucuk dan akan selalu mengeluarkan ranting-ranting ataupun dahan-dahan baru ke atas. Dan dia memang melebarnya itu ke atas dulu baru melebar. Tidak seperti ini. Ini dari bawah sudah melebar. Biasanya penyakit apa saja yang menyerang pada varietas ini, Pak? Tanaman ini. Iya. Ya, mulai dari tanah. Makanya saat pengolahan tanah kita melakukan pengolahan yaitu dengan mencangkul atau kembalikan dari lapisan bawah jadikan ke lapisan atas. Setelah itu kita melakukan pengapuran. Pengapuran itu adalah untuk mengurangi zat keasaman tanah. Nah, terus setelah pengapuran kita memberikan bakteri yang menguntungkan. Adalah biasanya di pasaran itu nama merek dagangnya pakai Trichoderma. Artinya ada 3 bakteri yang menguntungkan yang kita tambahkan ke dalam tanah. Fungsinya adalah untuk mengalahkan bakteri-bakteri merugikan yang di dalam tanah. Setelah itu kita penanaman kita adalah menghindari tanaman itu kena penyakit fusarium namanya. Fusarium adalah tanaman yang matinya, kalau di sini mati saat melakukan pertumbuhan dia udah mati sendiri. Saat belum panen buah dia udah matiin duluan. Itu fusarium.
itu adalah penyakit dari dalam tanah. Beda dengan penyakit pada daun dan buah. Pada daun itu adalah penyakitnya biasa didatangkan oleh embun ataupun curah hujan yang tinggi. Pada buah itu adanya namanya penyakit antraknosa. Kalau orang kampungnya orang bilang apa ya, patek katanya ya. Nah itu memang susah dikendalikan. Cara pengendaliannya adalah memang kita harus sering memantau saat pemeliharaan tanaman cabai. Dipantau, dan jika bertemu dengan penyakit tersebut langsung kita ambil dan langsung kita melakukan penanggulangan dengan penyemprotan pakai larutan fungisida. Itu fungsinya untuk mengendalikan jamur karena penyakit tersebut berasal dari jamur. Itu. Nah untuk hama itu paling penyakitnya adalah pada lalat buah. Nah itu kita kendalikan dengan larutan insektisida. Itu minimal 1 minggu sekali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan mutu produk hasil pertanian setelah dipanen? Mutu kualitas produk Agar tetap bertahan waktu hingga ke konsumen. Hasil dari buahnya. Iya. Ini memang tanaman ataupun buah ini tidak bisa melebihi waktu dalam waktu seminggu. Jika sudah nyampe seminggu, dia memang sudah berubah itu tekstur dari buah tersebut. Maka untuk mempertahankan, biasanya orang kan masukkan ke dalam freezer. Nah, itu mempertahankan. Yang dimaksud untuk mempertahankan buah atau mempertahankan batang agar berkelanjutan panennya. Ya, kalau ke pasca panen sih ke mempertahankan buah lah ya. Apa fungsi plastik pada bedengan tanaman cabai tersebut dan kapan waktu pengambilan yang Fungsi dari mulsa tersebut ada beberapa fungsinya. Yang pertama untuk menghindari paparan matahari yang berlebih. Jadi di dalam mulsa tersebut ada 2 bagian, ada warna hitam dan silver. Jadi bagian silver itu adalah bagian yang untuk menolak dari beberapa paparan sinar matahari. Jadi matahari tidak terlalu nyerap ke tanah. Terus selain untuk mengurangi kadar paparan sinar matahari, fungsi mulsa tersebut untuk mengurangi adanya gulma. Gulma itu adalah tumbuhan yang memang tidak kita inginkan di sekitaran cabai kita. Terus untuk menjaga kadar air. Jadi apabila kita terkena paparan matahari berlebih, tanah itu tidak gampang kering. Terus waktu panen yang baik itu adalah pagi hari dan sore hari. Kalau pagi hari itu bisa dari jam 6 sampai jam 8. Tapi kalau lewat jam 8 kondisi tumbuhan mungkin akan layu. Jadi cabai itu tidak fresh. Makasih ya, Pak. Halo guys, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari Mini vlog. Belakang vlog saya itu. Oh,